pada malam hari ini? Sehat? Baik. Haleluya. Semua karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Amin. Mari pada malam hari ini kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik, untuk kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kasih anugerah Tuhan ya Bapa. Pada malam hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, Tuhan. Kami dalam keadaan baik. Kami dalam keadaan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian dan kami mau naikkan mazmur untuk keagungan nama-Mu dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Engkau bersemayam ya Bapa di atas puji-pujian umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi di tempat ini. Lawat setiap kami ya Tuhan, dan tiada satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang saya memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Melebihi Engkau Tuhan, tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, kami sembah Tuhan, ku sembah Yesus.
Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami yang ada di Pondok Mazmur sini, kami datang mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah bertata atas pujian penyembahan kami, dan Engkau telah mengurapi kami. Dan juga Tuhan, malam hari ini kami minta lebih-lebih pengurapan-Mu atas kami. Kami mau ingin belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Urapi kami semua yang ada di sini Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar ketika firman-Mu ditaburkan, kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan, karena firman Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Beracara Engkau Tuhan mulai dari awal hingga akhir. Jamah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ini kesempatan kita yang terbaik dapat memuji memuliakan Tuhan, karena banyak juga orang-orang di tempat lain itu tidak ada kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Jadi ini kita suatu anugerah, kita dapat di sini berkumpul memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Malam hari ini kita mau ingin belajar tentang yang seperti tadi pagi saya masukkan di grup ya, untuk renungan pagi tadi yang saya sampaikan, ya, itu tentang ya, tadi pagi saya sudah kirim di grup, yaitu Yakobus 1 ayat 2. Ya, saya bacakan ya, kalau ada bisa dibuka. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Ayat ini kalau kita baca, kalau kita masih belum mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, ini kayaknya aneh gitu. Masa kita, firman Tuhan mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita mengalami pencobaan. Sementara kalau orang-orang di luar sana tuh kalau bisa jangan ada pergumulan ataupun pencobaan, ya kan? Itu malah suatu hal-hal yang berat gitu loh. Malah kadang ada orang stres karena ada pencobaan, ada pergumulan, ya, ada persoalan. Nah ini firman Tuhan mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita mengalami pencobaan. Mengapa? Karena kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita ada iman, ada hikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan itu datang, persoalan-persoalan datang, Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kalau kita baca di Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, pencobaan yang biasa, ya, itu disampaikan di Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang biasa, yang tidak di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Jadi Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar setiap persoalan kita. Nah makanya dia bilang, ketika pencobaan itu datang, itu suatu kebahagiaan bagi kita. Amin. Jadi suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika pencobaan itu iman kita muncul. Kalau kita baca di peringkopnya itu, iman dan hikmat, itu peringkopnya di 1 Yakobus ayat 2 itu. Iman dengan hikmat, berarti pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi supaya iman kita bertumbuh, kita jadi pemenang. Kemudian besok kita jadi pemenang lagi. Jadi iman kita jadi kuat. Nah makanya bagaimana biar kita kuat, kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melalui pencobaan-pencobaan itu. Saya rasa kita di sini semua pasti banyak persoalan, kita banyak pergumulan lah. Setiap hari banyak persoalan kita. Yang satu belum selesai muncul lagi persoalan, yang satu belum muncul lagi. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Setiap langkah kita jadi pemenang. Besoknya kita ada persoalan lagi, kita jadi pemenang. Iman kita itu yang muncul, kuat jadinya iman kita. Amin. Tapi kita harus bersandar dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita minta tolong kepada Tuhan bila ada persoalan atau pencobaan, biar Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi itulah iman kita biar bertumbuh supaya kita lebih sempurna lagi, kesempurnaan hidup kita dalam Yesus Kristus. Jadi itulah sharing singkat saya malam hari ini, supaya kita
karena tadi pagi sudah saya share, saya rasa juga semua pada baca ya. Nah, di grup yang saya kirim tadi pagi, mudah-mudahan semua baca, semua kita sama-sama belajar sehingga firman Tuhan itu terus dapat berakar, bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan juga saya minta kepada saudara semua, kalau ada yang setiap pagi baca firman Tuhan, ada yang diberikan Tuhan suatu kirim aja ke grup supaya kita bertukar pikiran, bertukar ilmu gitu, masukan-masukan, karena hikmat seseorang itu berbeda, dan iman Maktama berbeda, hikmat dari Yani juga berbeda. Jadi tolong kalau bisa disampaikannya kita di grup setiap pagi supaya kita sama-sama saling belajar ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga kita bila ada pencobaan tetap berpegang kepada Tuhan sehingga kita dapat jadi pemenang. Iman kita kepada Yesus Kristus juga semakin bertumbuh. Amin. Amin. Jadi sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita pernah untuk mengatasi setiap kalau ada persoalan. Jadi kita coba sharing kita semua yang di sini. Setiap ada persoalan, apa kira-kira yang sering kita lakukan? Apa kita kepada Tuhan, atau kita pikirkan sendiri, atau bagaimana hanya kita kepada teman-teman atau kepada orang lain kita bertukar pikiran? Coba siapa yang mau menyampaikan sharing untuk menambahkan? Mbak Sibona dulu. Kalau bagi saya ya, kalau setiap kali kita ada pergumulan atau persoalan, ujian dari Tuhan, ya kita harus terutama lebih intim lagi dengan Tuhan, semakin intim lagi dengan Tuhan, semakin kuat iman kita. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Tuhanlah Bapa yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan kita, masalah kita. Tidak ada orang yang dapat menolong kita. Sementara kita mengadu sama orang pun, orang paling bilang apa? Berdoa aja. Oke, ya kita pun sabar berdoa aja. Tapi ya, itu aja perkataan dari setiap orang-orang yang kita minta pendapatnya. Tapi sebagai kita umat Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita harus bisa kuatkan iman kita, tetapkanlah, percaya dirilah kita bahwa semuanya kita serahkan sama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita. Apapun itu, apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, Tuhan pasti jawab semuanya apa yang kita minta. Kita percaya aja sama Tuhan. Itu aja satu-satunya kalau bagi saya. Amin. Itu aja, Pak. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin sebagian ada yang mengenal, mungkin sebagian juga belum tahu gitu kan. Ya, nama saya Harman, tapi biasa saya dipanggil Gaul ya. Kalau teman-teman pada umumnya mereka memanggil Bang Gaul katanya. Saya sudah menikah, anak saya 5 orang, dan saya tinggal di Jalan Terjawali Sukajadi, belakang markas Brimob. Tinggal sekalian di tempat kerja. Kebetulan kita berkecimpung di dunia salon mulai dari tahun 99 sampai saat ini kurang lebih 20 tahun lebih ya. Kurang lebih 22 atau 23 tahun sudah berjalan. Kurang lebih 1 tahun ya saya kena vertigo, tapi yang parahnya itu mulai dari Januari 2022 ini kemarin sampai dimana saya ketemu pendeta Yohanes Gultom. Kadang-kadang lagi kerja itu tiba-tiba tumbang, dan tumbangnya itu pokoknya mutar kencang. Jadi kalau dibilang orang kamu sakit, nggak ada yang sakit kepala, nggak sakit kepala, tapi kencang mutar. Jadi apapun yang saya lihat itu kayak saya di blender, mutar kencang, dan itu muntah terus, dan itu berlangsung lama.
bolak-balik ke rumah sakit. Pertama kali, beberapa kali ya masuk ke UGD ya. Ya. Saya nggak usah kasih tahu nama rumah sakitnya, nanti kurang etis kan. Bolak-balik disarankan ke spesialis saraf. Ya. Pertama saya masuk nggak ada perubahan. Bahkan pulang dari rumah sakit, harap-harap pergi ke rumah sakit itu saya mengalami perubahan. Pun tidak sembuh, paling tidaknya ada keringanan. Nggak ada. Waktu pergi ke rumah sakit diangkat, pulang nyampe di rumah diangkat. Dan itu berjalan, bahkan saya pernah mengalami itu 1 minggu penuh nggak bisa buka mata. Dan muntah terus. Dan nggak berhenti sampai di situ ya. Dimana kalau saya katakan mungkin penyakit yang paling menderita kayak vertigo ini. Walaupun nggak ada yang sakit, tapi paling menderita karena muter terus di mata kita. Dan yang lain yang saya rasakan nggak berhenti sampai di mana berputar, tapi ada ketakutan yang luar biasa, cemas berlebihan, gelisah, pokoknya nggak karu-karuan. Satu kali malam, tengah malam saya bilang sama istri, coba kuatkan aku, biar gimana supaya aku bisa kuat. Kayak aku kok ketakutan aku nggak pernah aku mengalami seumur hidup aku, ketakutan berlebihan seperti ini. Ini pun istri bilang, ya kuatlah. Yang saya harapkan itu kasih entah firman Tuhan atau pengharapan atau seperti apa yang kira-kira membuat saya itu tersugesti untuk bisa semangat seperti itu. Tapi nggak ada saya dapatkan. Ya udah, pokoknya berjalan terus, nggak ada perubahan. Kemudian nggak ada jalan. Ada yang rekomendasi terapi vertigo segala macam, saya coba nggak ada perubahan. Nggak ada lagi solusi. Mau cari solusi nggak ada lagi. Kemudian ya memang itu memang kesalahan. Seolah-olah Tuhan itu terakhir. Yang diutamakan bantuan medis. Di satu sisi memang itu kesalahan. Itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Suatu kali saya ada customer, kebetulan gerejanya di GBI Gihon, namanya Ibu Acen. Dibilang Ibu Acen, ya udah nanti kalau bila perlu saya coba nanti hubungi pendeta, mungkin bisa nanti didoakan. Enggak lama berselang waktu, tiba-tiba datang pendeta Yohanes Gultom. Datang malam kurang lebih jam 8 malam datang. Ya. Hah? Jam 10. Jam 10 ya? Iya. Ya, setelah udah hampir mau tutup salon. Kemudian ngobrol, kasih firman Tuhan segala macam. Kemudian nggak dikasih obat, cuma itu. Katanya sih minyak urapan. Itu minyak ditaruh di tangannya, tumpang tangan di atas kepala saya. Kemudian besok nggak ada lagi vertigonya sama sekali. 2 hari, 1 minggu, berlanjut 1 bulan. Ini udah 1 tahun, udah 1 bulan lebih. Udah 1 bulan lebih sampai detik ini nggak kambuh lagi. Lah, saya bilang ini berobat yang mahal, spesialis. Salah satu rumah sakit besar di Pekanbaru ini, saya nggak usah sebut namanya, malah nggak ada saya temukan hasil. Yang selanjutnya kepada hamba-hamba Tuhan, ya, siapapun yang membutuhkan doa, tolong diresponi, tolong didoain bila perlu. Ya, kalau tidak punya waktu untuk mendoakan, mungkin bisa mengarahkan orang lain untuk mendoakan. Paling tidaknya ada balasan, diresponi. Demikian kesaksian mungkin dari saya. Kayak terlalu panjang ya Pak. Saya minta maaf kalau terlalu panjang. Demikian. Oke, Shalom. haleluya. Di nama Tuhan.
ada kata mencoba, tetapi harus. Ya harus. Jadi apapun pergumulan kita, persoalan kita, baik tentang anak-anak atau tentang kehidupan kita dalam berumah tangga atau bersosialisasi kepada orang, itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus diutamakan Tuhan dulu. Tuhan, saya akan melakukan ini, sertai saya. Jadi semua yang kita lakukan itu biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja. Haleluya. Apa lagi, Ibu? Saya merasa dilawat Tuhan pada awal tadi sampai akhir, puji nama Tuhan. Saya dilawat Tuhan, kenapa? Saya tuh bersuka cita melihat jiwa-jiwa gitu ya, yang melihat saudara-saudara datang di tempat ini gitu. Walaupun sebenarnya keadaan saya pada malam hari ini saya belum sehat sekali, saya dalam keadaan sakit. Sudah 4 hari ini tangan kanan saya nggak bisa digerakkan. Cuma ya memang segala sesuatu, masalah, sakit, penyakit itu jangan kita anggap sebagai suatu beban, hambatan untuk kita beribadah, ya kan. Kita beribadah di KUL seminggu sekali. Apapun keadaan kita kumpul, kita datang gitu loh. Dalam keadaan sakit atau berbeban berat, kita harus tanggalkan semuanya itu. Harus kita kesampingkan. Jadi ya memang udah 4 hari ini saya tahan-tahanin gitu ya. Saya minum obat, saya berdoa, dan malam hari ini saya dalam hadirat Tuhan tadi saya minta Tuhan sembuhkan tangan saya. Amin. Tangan kanan saya sembuhkan, saya bilang. Karena memang tangan saya ini sulit digerakkan, nggak tahu apa sakit apa, saya nggak tahu ya kan. Kadang sering kambuh ya kan. Iya. Nggak tahu asam urat atau rematik apa gitu. Cuma saya ngeliat jiwa-jiwa, ngeliat saudara-saudara di tempat ini. Itu tadi saya dilawat Tuhan, saya menangis itu ya gitu loh. Saya bersuka cita di dalam Tuhan itu, saya bersuka cita. Aduh Tuhan, walaupun malam hari ini saya belum sehat sekali, aduh saya kok senang sekali ngeliat saudara-saudara datang ke rumah saya gitu ya, kita ibadah sama-sama ya. Dan ya biarlah pada malam hari ini doa kita sama-sama, bukan doa orang-orang yang lebih pintar atau lebih beriman, enggak, doa orang benar ya kan. Doa orang benar didoakan akan sangat besar kuasanya bila didoakan ya. Kita bukan orang pintar, orang hebat, orang paling beriman, tapi kalau kita doa unity seperti ini, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan ya, Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga minta tolong doakan juga kami suami istri, tolong topang juga kami dalam doa. Dan biarlah pada malam hari ini juga saya menerima kesembuhan juga gitu. Dan biar besok-besok saya bisa melakukan aktivitas saya setiap hari, karena memang terganggu 4 hari ini, dan saya bisa melayani Tuhan kembali dengan dalam keadaan sehat. Amin, haleluya. Itu aja kesaksian dari saya. Haleluya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Jiwaku tenang bersamamu.
Tuhan buat rohmu yang hidup yang telah memenuhi kami semua yang ada di sini. Engkau Tuhan telah beracara dari tadi Tuhan, dan kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang telah Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, itu semuanya mendatangkan kebaikan kami. Itu menambahkan iman kami bertumbuh akan Engkau ya Tuhan. Karena ketika kami percaya kepada Engkau, kami dikuatkan, kami dimampukan, sehingga kami menjadi pemenang dalam setiap persoalan kami. Iman kami semakin lebih tumbuh, semakin sempurna di dalam Kristus Yesus. Urapi semua kami yang ada di sini Tuhan. Urapi ya Bapa, jamah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus beracara bagi semua kami yang ada di sini. Hamba terbatas menyampaikannya, tapi hamba percaya Roh Kudus berkarya atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami berunity, kami berdoa buat keluarga Ibu Asibon ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi Ibu Asibon ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, pekerjaan usahanya, Tuhan buat selalu berhasil karena penyertaan-Mu sempurna atas kehidupannya. Tuhan yang memberkati kehidupannya, keluar masuknya Tuhan yang memberkati. Begitu juga kami berdoa buat Ani ya Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-Mu Tuhan, biarlah terus Kau jamah Ani Tuhan, sehingga mempunyai pada anak lainnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Hamdan Tuhan dengan Ibu Suci Tuhan. Engkau memberkati Pak Arman ya Tuhan. Berkat-berkat melimpah atasnya. Tuhan yang mengurapi Pak Arman ya Tuhan. Berikan hati yang lebih takut akan Engkau. Hidup dalam kebenaran-Mu terus dalam kehidupannya. Yang selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang telah memulihkan, menyempurnakan kesehatan Pak Arman. Dia telah sembuh, semua karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah dia menjadi saksi-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah penyembuh dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang melihat akan datang kepada Engkau untuk mencari-cari wajah-Mu dan mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Ibu Suci Tuhan. Kau pakai dia sebagai tiang doa ya Bapa, sehingga keluarga ini semakin lebih takut akan Engkau. Dan juga kelima anaknya Tuhan Engkau sertai, Engkau berkati ya Bapa. Khususnya kami berdoa buat anak Pak Amdani Tuhan, Gladys Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah Gladys Tuhan. Engkau memulihkannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kau jamah Gladys ini Tuhan, menjadi seorang wanita yang sempurna. Menjadi yang sehat Tuhan. Dia sehat, dia kuat seperti wanita-wanita yang lainnya. Urapi Tuhan jamaahnya, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuh. Engkau adalah penyembuh, Engkau adalah penolong. Terjadilah mujizat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan. Kami percaya dia akan menjadi pulih, dia akan menjadi sehat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Kelly Tuhan. Tuhan, kami serahkan Kelly ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan memberkati. Engkau yang menyembuhkan penyakit TBC-nya Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu Yesus yang di kayu salib tercurah atas Kelly. Mulai dari kepala sampai ke kakinya. Mengalir sampai ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya, juga pembuluh darahnya Tuhan jamah sehingga TBC-nya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya TBC-nya telah sembuh dalam nama Yesus. Dia akan menjadi sehat. Kesempurnaan kesembuhan terjadi atas Kelly dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Gilbert ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa mudanya, di masa pertumbuhannya, berikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hati yang selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga keluar masuknya, sehingga dia mempunyai anak, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam pergaulannya dia berdiri teguh di dalam Tuhan. Sehingga dapat menolak segala keinginan duniawi yang menghancurkan binasaan. Karena Roh Kudus berkuasa atasnya. Karena Roh Allah yang terus dalam hidupnya. Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu terus menjamah pikirannya sehingga dia tetap memandang Engkau Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan Gilbert dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas Gilbert. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami Boru Tampu Bolon ya Tuhan.
Biarlah Engkau menjamahkan keluarga ini Tuhan. Kau Amin. jamah keluarga ini Tuhan. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh mukjizat. Amin. Kami percaya keluarga ini, pasangan Gultom dan Boru Tanpa Bolon ini akan mempunyai seorang anak. Amin. Engkau Tuhan yang membukakan kandungannya. Engkau akan menjadikan seorang anak dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi semakin sempurna. Sukacita Tuhan melimpah atas keluarga dengan Engkau berkati keluarga ini seorang anak Tuhan. Kami percaya bukan seorang, tapi beberapa orang. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh mukjizat. Kuasa-Mu Kau nyatakan atas keluarga ini, sehingga penuhlah sukacita keluarga ini Tuhan, sehingga keluarga melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Boru Tanpa Bolon akan mengandung dan melahirkan seorang anak dalam nama Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Olive Tuhan dan Sin Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menjaga mereka, memberkati, melindungi kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang sebagai jalan keluar dalam setiap persoalan dan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah, apapun yang dikerjakannya selalu berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan, Olive dan Sian Tuhan, kalau sekarang ini masih dalam keadaan sakit, sering sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Olive dan Sian tidak akan pernah sakit lagi. Dia akan sehat, dia akan pulih. Amin. Terus menjadi anak yang sempurna, anak yang luar biasa. Amin. Karena penyertaan Tuhan sempurna, karena perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan. Tumbuh kembangnya, biarlah terus berjalan, terus sehat dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga ini, orang tuanya Tuhan, Engkau berkati, Engkau selalu mengurapi keluarga ini, sehingga keluarga ini semakin mencari wajah-Mu dan selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat saudari kami Lina ya Tuhan. Kalau di umurnya ini Tuhan, dia merindukan seorang pasangan, pria yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan ya Tuhan. Engkau kirimkan seorang pria yang takut akan Engkau. Amin. Pria yang selalu mengandalkan Engkau. Itu Kau kirimkan untuk pendamping hidupnya, sehingga dia dapat cepat untuk berkeluarga. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Tuhan menjadi jawaban setiap apapun kerinduannya. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami semua yang ada di sini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, berkat-berkat-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Lesi Majinta dan Nito Ganda. Tuhan yang memberkati keluarga ini, Tuhan yang mengurapi keluarga ini, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan atas keluarga ini. Kalau semalam mereka masih mendapatkan suatu kematian daripada saudaranya Tuhan, kami percaya Engkau Roh Kudus yang menjadi kekuatan dan penghiburan atas keluarga ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu melindungi keluarga ini. Kekuatan yang dari Tuhan terus sempurna atas keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa Tuhan, bahwa buat saudara kami Ibu Tobing ya Tuhan, yang tidak hadir tempat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menyertai dan memberkatinya, Engkau yang selalu memberkati kandungannya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, sehingga ketika persalinan nanti semua berjalan dengan baik. Amin. Anaknya sehat, ibunya sehat dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah sumber segala sumber berkat yang melimpah atas kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami Ko Awi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan, kalau pada saat dia masih sakit atas pundaknya, atas lengannya, kami percaya bilur-bilur Yesus, Engkau yang terus menyembuhkannya. Engkau terus Tuhan yang selalu menyembuhkannya, sehingga dia tidak ada ngilu-ngilu lagi atas ototnya. Dia dapat bekerja, beraktivitas sempurna seperti biasanya, semua karena kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa kami ini tidak sempurna, tapi kami percaya Engkau Tuhan dapat melakukan lebih daripada apa yang kami minta.
karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami yang mengasihi. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan, memberkati kehidupan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sebentar kami mau berpisah satu sama lain, tapi kami percaya kasih-Mu tetap atas kami. Dan biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah memberkati dan melindungi kita semua. Allah yang selalu menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Allah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita semua damai sejahtera. Umur yang panjang ada di tangan kanan kita. Tangan kiri kita kekayaan dan kehormatan. Tergenapilah firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kasih dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis yang Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah percaya dan telah menerima, sama-sama katakan amin. Haleluya. Jalan Pondok Mazmur, jalan pembangunan, siap menuai. Yes, yes, yes.